Nah, sekarang sebelum kita mau, tadi kan kita udah baca firman Tuhan, udah baca Alkitab, kita mau merenungkannya. Yuk kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur, kami bersukacita, sebab hari ini kami bersama-sama mengikuti Minggu Gembira. Sebentar kami akan merenungkan firman Tuhan, kiranya Tuhan yang menolong kami semua, agar kami mengerti firman Tuhan yang menjadi perenungan pada hari ini. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Coba kakak sekali lagi tanya, siapa di sini hari ini yang bersuka cita? Saya. Jawabannya semangat dong. Saya gitu dong. Tunjukin sukacitanya. Siapa di sini yang bersuka cita? Saya. Oke. Sebentar ya. PowerPoint kakak udah kelihatan? Adik-adik semua? Udah. Kakak itu ya, namanya. Udah kelihatan ya. Hari ini kita mau ngomongin sukacitaku gitu ya. Dari tadi kan ditanya, siapa yang bersukacita? Nah, hari ini kita mau cari jawaban. Apa sih sukacita itu? Nah, sebelumnya kakak mau ngajak kita semua bermain sejenak, kuis sejenak ya. Tapi ini nggak ada poinnya ya. Teman-teman pokoknya cuman pilih. Nah, nanti ada pilihan. Pilihannya adalah mana jawaban yang menurut adik-adik, menurut teman-teman semua, paling tepat buat adik-adik. Ya. Artinya paling tepat itu paling benar menurut adik-adik, sesuai apa? Sesuai perasaan pengalaman adik-adik semua. Ya. Nanti bisa kasih reaction. Nanti ada reactionnya jempol atau reaction hati ini ya. Reaction jempol yang kayak gini atau reaction hati ya. Siap adik-adik semua? Oke. Jadi pilih ya, menurut adik-adik mana? Kuisnya namanya adalah mana yang mendatangkan sukacita. Nah, pilih ya. Yang pertama, mana yang sukacita buat adik-adik? Menang lomba atau kalah lomba? Kasih hati, reactionnya kalau itu kasih jempol. Boleh tuh kayak Enola, hati kayak gini ya. Kalau jempol begini, coba kakak mau lihat. Wah, hati. Wah, ada yang kasih jempol? Nggak ada ya. Kalau menang, kalau kalah lomba nggak ada yang sukacita. Oke, yang kedua, sekarang kakak mau tanya. Mana yang mendatangkan sukacita yang bagus atau nilai jelek? Wah, hati ya. Wah. Nah, kalau kasih apa tuh kasih tandanya begini? Kenapa tuh kasih? Dua-duanya. Oh, dua-duanya ya mendatangkan sukacita. Wah, luar biasa ya. Oke, berikutnya. Nah, mana yang mendatangkan sukacita, sekolah atau liburan? Wah, ini sekarang sekolah atau liburan? Nah, Ya. Ana, Dua-duanya. Enola sekolah. Oh, kasih dua-duanya lagi ya. Coba, wah, Stefanus ini. Apa jempol? Wah, Lidang juga jempol. Wah. Oke. Nah, sekarang berikutnya ya. Kalau tadi ini, mana yang mendatangkan sukacita? Sekolah onsite atau sekolah online? Nah, sekolah onsite atau sekolah online? Wah, ada yang online, ada yang onsite ya. Iya. Siapa itu? Ada yang jempol juga ternyata. Wah, banyak yang hati juga ya. Oke, berikutnya. Mana yang mendatangkan sukacita, ikut sekolah minggu atau nonton TV YouTube di hari Minggu? Wah. Iya. Jujur. Kalau aku sih dua-duanya. Di mana dua-duanya ya. Dua-duanya. Dua-duanya license. Kalau nonton itu setelah sekolah minggu. Habis sekolah minggu ya baru nonton. Wah, luar biasa nih kakak-kakak guru sekolah minggu ya. Nah,
Baik. Main Roblox dong. Main Roblox ya. Terakhir nih, mana yang mendatangkan sukacita? Sendirian di rumah atau ada papa mama di rumah? Keluarga. Oke, baik. Kadang-kadang Sama keluarga lah. Sama keluarga. Ya, ada yang hati. Kakak belum lihat. Wah, ini Karen ya. Karen hati sendirian di rumah lebih asik katanya. Oke. Sendirian takut Wah, kasih kalau sendirian takut ya. Tapi kalau aku sendirian di rumah, aku nggak takut. Oh, nggak takut ya, Laison ya. Oke. Aja, biasa aja. Yang mana yang biasa aja nih, Ji? Ya, oke. Nah, teman-teman, kalau tadi adik-adik kita ini ya, ternyata ada yang mana yang sukacita tadi ya, ada yang jawabannya hati, ada yang jawabannya jempol. Beda-beda ternyata. Jadi sebenarnya apa sih sukacita itu, adik-adik? Apa sih sukacita itu? Apakah sesuatu yang membuat kita senang, membuat kita happy terus, membuat kita ketawa terus gitu ya? Apakah sukacita seperti itu? Siapa yang setuju? Kasih jempol kalau yang setuju. Kalau sukacita itu selalu membuat kita happy, ketawa terus. Wah, setuju. Yang nggak setuju, ada yang nggak setuju? Wah, aku bilang. Nah, kalau gitu kita mau lihat ya di Alkitab. Apa gitu ya, tentang sukacita. Nah, adik-adik, ternyata bacaan yang tadi kita baca tuh Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13 itu menjadi sebuah peristiwa di dalam Alkitab yang mendatangkan sukacita untuk para murid dan juga sukacita untuk gereja-gereja, untuk semua gereja. Bahkan sampai hari ini kalau ngomongin peristiwa Pentakosta ya, itu gereja bersukacita, warnanya aja merah kalau di gereja ya. Kalau hari Pentakosta warna merah, artinya apa? Sukacita. Padahal adik-adik, sebenarnya sebelum para murid bersukacita, para murid itu lagi bersedih. Kenapa para murid sedih? Karena Yesus naik ke surga. Minggu lalu kita udah ini ya, udah dengar cerita firman Tuhan ya tentang Yesus naik ke surga sehingga para murid nggak bisa berjumpa lagi secara fisik dengan Tuhan Yesus. Lihat apa yang terjadi teman-teman di Alkitab kita hari ini, di bacaan kita hari ini, di ketika para murid sedang bersedih karena ditinggalkan Yesus ke surga, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras. Wah, itu ya. Coba kita semua tiupin angin keras. Gitu ya. Wah. Enggak, nanti bisa pingsan aku. Wah, bisa pingsan. Kenapa? Capek niup mulu. Oh, capek niup mulu gitu ya. Angin ribut, iya angin ribut. Gitu ya. Nah, kalau untung tadi Laison bilangnya capek kalau niup terus. Untung jawabannya bukan kan gosok gigi gitu ya. Itu bisa mematikan orang di rumah kita ya, apalagi kita niup ya. Tapi benar tadi bahwa kalau niup itu capek, artinya apa sih? Ini ngomongin yang kuat gitu ya, sesuatu energi yang kuat banget ya. Lalu apalagi di ayat berikutnya ya. Lalu dan tampaklah kepada mereka seperti lidah-lidah seperti nyala api gitu ya. Kalau api itu rasanya gimana sih? Panas ya. Kecil aja kalau pakai korek ya, lihat korek ya. Itu aja udah panas, benar nggak? Gitu. Jadi sesuatu energi yang kuat, energi yang memberi kekuatan. Dan inilah yang kemudian dikatakan oleh Alkitab, itulah tanda kehadiran Roh Kudus. Itu bisa membakar uang atau enggak? Kenapa? Jadi malah membakar uang atau enggak? Nah itu nggak tahu, kakak belum tahu ya bisa membakar, tapi prinsipnya adalah kan kuat gitu ya, membakar, membara, wah penuh semangat. Dan ternyata Alkitab mempersaksikan
Alkitab menceritakan bahwa sesuatu yang kuat itu sesuatu yang tadi bisa membakar atau enggak, seenggaknya pasti membakar semangat. Alkitab menceritakan itu adalah tanda kehadiran Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu adalah sesuatu yang menguatkan, sesuatu yang membakar, membuat kita punya semangat yang membara bagai api. Dan yang lebih hebatnya lagi, Roh Kudus itu adalah Allah itu sendiri, Allah yang tinggal dalam hati kita. Gitu ya. Jadi ketika kan Tuhan Yesus pergi meninggalkan para murid ketika naik ke surga, dan ternyata dia nggak meninggalkan kita sendirian. Tuhan Yesus dari surga, Allah dari surga mengirimkan Roh Kudus untuk apa? Bukan hanya tinggal seperti teman kita, seperti sahabat kita. Bukan seperti itu. Tapi apa? Diam di dalam hati kita. Roh Kudus adalah Allah yang tinggal dalam hati kita, memberikan kekuatan, gitu ya, semangat yang membakar jiwa, membakar bukan membakar ini ya kita kebakaran, bukan, tapi kita punya semangat yang kuat, gitu ya, seperti tadi menghembuskan, dan itu ada di dalam hati kita, dan itu kemudian teman-teman itu yang membuat para murid penuh dengan sukacita. Dan sukacitanya ternyata bukan karena dapat nilai bagus, bukan sekadar karena di rumah bersama-sama dengan keluarga, bukan sekadar karena dapat kesempatan main Roblox, bukan. Tapi ternyata sukacitanya terjadi karena apa? Karena ada Tuhan yang tinggal di dalam hati kita semua. Itu yang membuat bersukacita. Dan bahkan Tuhan yang tinggal di dalam hati kita membuat kita seperti apa? Seperti tiupan angin tadi ya. Kuat. Membuat kita seperti api ya tadi. Wah, yang membakar. Tadi kasih sempat nanya ya. Membakar itu sampai kebakaran enggak? Artinya apa? Mempunyai semangat. Nah, oleh karena itu, adik-adik, ketika kita ngomongin soal sukacitaku, karena ada Tuhan di dalam hati kita, maka ada tandanya, adik-adik. Tandanya bukan sekadar, ada sukacita di kita. Ada, bukan sekadar itu. Bukan sekadar ada sukacita lalu kita ketawa-ketawa terus ya, sepanjang hari. Ntar kalau ketawa-ketawa hari, ntar orang tua kita yang bingung. Ini kenapa ya, habis sekolah minggu ketawa-ketawa terus. Atau tanda sukacita, kalau kita dapat hadiah nanti dari kuis yang akan dibagikan oleh kakak-kakak guru sekolah. Bukan sekadar itu tanda kita bersukacita. Tapi ada 3 tanda nih yang kakak ingin bagiin. Bagaimana kita tahu bahwa kita sukacita karena ada Roh Kudus dalam hidup kita. Yang pertama, teman-teman, di Alkitab ketika para murid dipenuhi oleh Roh Kudus, punya sukacita, mereka tuh langsung semangat untuk berkarya. Artinya apa sih semangat untuk berkarya ini? Wah, mereka langsung khotbah, langsung firman. Enggak nunda-nunda pekerjaan. Nah, adik-adik, coba sekarang kita lihat diri kita. Kalau memang diri kita bersukacita, harusnya kita itu semangat untuk berkarya. Siapa yang rajin? Kalau ada PR langsung diselesaikan. Atau ditunda. Atau belajarnya, nanti aja mah belajarnya. Kan masuk ulangannya. Kalau kita beneran bersukacita, tandanya adik-adik sangat buat berkarya. Ya, seperti seperti murid-murid langsung berkhotbah, langsung memberikan semangat untuk berkarya. Sama. Yang kedua, adik-adik, adalah semangat bersekutu. Ya, tadi adik-adik udah banyak ngomongin. Ada daerah apa aja tuh? Tadi yang di Kisah Para Rasul.
yang disebutin? Ayo kita sebutin tadi. Partia, Media, Elam, Elam, Yudea, dan Kapadokia, Pontus, Dokia. Asia, Figia, Ada berapa? Pamfilia, daerah Libya yang Yene, Ada berapa tuh? Akan tadi kita ada nulis juga ada Kapadokia, ada Frigia ya. Kapadokia yang sekarang lagi terkenal tuh ya, naik balon udara lah. Itu ternyata dari dulu udah ada. Ternyata orang dari beragam bangsa, dari beragam daerah di hari Pentakosta itu ngumpul bersekutu bareng-bareng. Nah, itu teman-teman, itu yang terjadi ketika kita semangat bersekutu, gitu ya. Nah, yang ketiga adalah gitu ya, kalau tadi semangat bersekutu artinya apa? Kita rajin ikut sekolah minggu. Ya, kalau ada ini, yuk nanti kita ada Zoom, ada seal nih, sekolah Injil liburan. Ikut gitu ya. Kita sama-sama bersekutu. Itu tanda sukacita, senang nunggu hari Minggu karena kita mau bersekutu. Yang ketiga adalah ini, teman-teman. Semangat bersyukur. Karena apa, teman-teman? Di hari Pentakosta, orang-orang Yahudi pada saat itu juga membawa hasil panen. Ya, membawa hasil panen untuk apa? Untuk menjadi persembahan kepada Tuhan. Di persembahan, memberikan persembahan. Karena bersyukur, orang yang bersukacita punya semangat untuk bersyukur. Nah, karena itu, teman-teman, adik-adik, biasanya di hari Pentakosta, kapan nih jatuhnya tahun ini? Ada yang bisa nebak kapan hari Pentakosta kita akan merayakan? Kamis. Kurang tepat. Hari Pentakosta itu kan hari ke-50 setelah Paskah atau 10 hari setelah kenaikan. Nah, kapan? 26 Mei kemarin kenaikan, bukan Pentakosta. Ayo hitung 10 hari setelah 26 Mei, hari apa? Ah. 36 Mei, 36 enggak ada. 26 Mei ya. 5 Mei, minggu depan. 5 Juni. 5 Juni. Ya. Kita akan merayakan Pentakosta tanggal 5 Juni minggu depan. Gitu ya. Nah, karena tadi ada ngomongin semangat bersyukur, biasanya di gereja kita di GKI di hari Pentakosta itu kita juga mau bersyukur atas apa? Atas penyertaan Tuhan panjang tahun. Oleh karena itu kita membawa yang namanya persembahan syukur tahunan. Ya. Nanti adik-adik kalau ini kakak mau perkenalin dulu ya. Jadi nanti adik-adik kalau hari Pentakosta kita bawa namanya persembahan syukur tahunan. Waktu kakak sekolah minggu, dulu kakak disiapin celengan dari sekolah minggu gitu dari gereja setahun sebelumnya. Dan katanya isi celengannya setiap hari dengan apa? Dengan uang jajan kita gitu ya. Lebihnya uang jajan kita berikan tanda kita semangat bersyukur. Nah, nanti setelah 1 tahun di hari Pentakosta, celengannya dibawa ke gereja. Kita serahkan, kita syukuri. Itu adalah bentuk kita bersyukur atas penyertaan Tuhan. Nah, minggu depan juga kalau adik-adik mau punya semangat bersyukur, bersukacita, bilang sama papa mama, uang jajan kita atau, "Pak, Mah, seberapapun adik-adik, Tuhan nggak lihat nilainya. Tapi aku mau bersyukur papa mama, minggu depan aku mau kirim persembahan syukur tahunan ya." Gitu ya, di hari Pentakosta. Karena apa? Karena aku bersukacita. Ya, jadi adik-adik, sukacitaku itu bukan karena nilai bagus, bukan karena apapun, tapi apa? Sukacitaku karena Tuhan di dalam hati kita. Ya, sukacita Tuhan di dalam hati kita. Kakak mau kasih yel-yel ya kalau ditanya, sukacitamu apa? Jawab, Tuhan dalam hatiku. Gitu ya. Kalau kakak tanya, sukacitamu apa? Jawab, Tuhan dalam hatiku. Oke? Coba, kakak mau tanya, sukacitamu apa?
Tuhan dalam hatiku. dalam hatiku. Lagi ya. Sukacitamu apa? Tuhan di dalam Dalam hatiku. 3 tanda kalau kita bersukacita. Tadi apa? Semangat semangat berkarya. semangat berkarya. Semangat. 2, semangat bersekutu. Dan yang ketiga Semangat bersyukur. bersyukur ya. Jadi semangat 3 ber gitu ya, 3 ber. Ber apa tadi? Pertama 3S. karya, bersekutu, bersyukur ya. Itu tanda sukacita kita ya. Jadi apa? Sukacitamu apa? Tuhan. Wah, coba pengen dengar lagi. Sukacitamu apa? Berkarya. Berkarya. Tuhan dalam hatiku. 3 tanda. Nah, jadi ada 2 ya yang kita ingat. Sukacitamu apa? Karena Tuhan dalam hatiku. Tandanya semangat berkarya, semangat bersekutu, semangat bersyukur ya. Nah, nanti Kak Maya kita tanya lagi ya di akhir ibadah ini ya, Kak Maya, Kak Maria ya. Sukacitamu apa? Karena Tuhan dalam hatiku. 3 tandanya apa? Nah, semangat berkarya, semangat bersekutu, semangat bersyukur. Nah, Tuhan memberkati kita semua. Nah, sekarang saya serahkan lagi nih untuk Kak Maria. Untuk berikutnya ngapain nih Kak Maria? Oke, sebentar Kak Maria mau share dulu nih untuk poinnya. Untuk sementara dari poin-poin yang adik-adik dapetin, Audrey dapat huruf SK, Enoa sudah dapat huruf SK, G SK, Timothy dapat huruf S, Lily S, Kasih dapat huruf S dan K, Arka dapat huruf S dan K, Toby dapat huruf S, Queen dapat huruf S UK, Linda dapat huruf S, U dan K, Kimi dapat huruf S dan K, Karen dapat huruf S dan K, Gilbert S dan K, Jess S dan K. Nah, adik-adik juga boleh. Ke arti SKU apa sih? SUK atau artinya apa? Oke. Di awal tadi Kak Maria sempat share, jadi adik-adik dari poin-poin ini dapat nanti bisa per 20 poin bisa ditukar dengan 1 huruf, yang nanti huruf-huruf tadi harus disusun menjadi sebuah kata. Jadi adik-adik harus tebak huruf kata apa sih yang akan kita susun dari huruf yang nanti didapetin. Sementara dari huruf S, U, dan K itu sebenarnya udah clue juga kata apa sih yang akan disusun. Jelas banget, Kak. Iya, sama. Jangan dikasih tahu dulu. Jangan dikasih tahu dulu. Nah, selanjutnya kita ada Q&A di mana setiap satu pertanyaan yang diberikan ke Kak Kiki itu akan dapat 20 poin. Tapi pertanyaannya harus seputar firman Tuhan hari ini ataupun firman Tuhan lainnya gitu ya. Nggak boleh nanya Kak Kiki hari pagi ini makan apa. Itu nggak masuk dapat poin. Yang akan dapat poin kalau bertanya mengenai firman Tuhan atau apa yang ada di firman yang ada di hari ini. Gitu ya. Yuk, siapa yang mau bertanya ke Kak Kiki? Boleh sebutin namanya. Nanti Kak Maria atau Kak Kiki bisa sebutin untuk kalian bisa tanya langsung. Ada yang mau bertanya? Silakan Enola. Apa Roh Kudus berbicara pada kita? Kapan? Kapan Roh Kudus berbicara kepada kita, Kak Kiki? Waduh, gimana nih? Wah, kapan Roh Kudus berbicara kepada kita? Nah, jadi tadi kita udah pahami bahwa Roh Kudus itu adalah Allah yang tinggal di dalam hati kita, yang membuat kita berkarya, membuat kita bersekutu, dan bahkan membuat kita bersyukur. Nah, jadi justru berkarya lewat pekerjaan kita gitu ya. Lewat apa sih pekerjaan kita? Lewat ketika kita bersekutu juga lewat firman, juga perkataan Roh Kudus. Gitu ya. Itu juga Roh Kudus caranya apa? Berkata lewat kita. Atau bahkan ketika ada guru, orang tua nasihatin, itu juga kita imani itu sebagai apa? Sebagai bahwa Tuhan mau mengingatkan kita lewat Roh Kudus. Karena apa? Karena kan Roh Kudus juga tinggal di hati guru kita, di hati orang tua kita. Dan bahkan yang lebih penting, kadang kita punya suara hati, benar nggak? Wah ini berat nih ya, udah yang dewasa gitu. Wah, pertanyaannya emang keren gitu.
Nah, kita ada yang punya, kalau nanti teman-teman ada suara hati gitu ya, yang membuat kita, kalau misalnya kita mau nyontek gitu ya, kita mau nyontek terus ada yang bilang dalam hati kita gitu ya, dari dalam, jangan loh, ini tuh salah loh, gitu ya. Terus kalau kita mau terlambat, sebenarnya nggak boleh loh, sebenarnya nggak boleh. Itu juga suara Roh Kudus. Ya, jadi suara Roh Kudus itu benar-benar hadir gitu ya dalam hati kita. Ya, itu Enola ya. Semoga jelas ya. Iya, terima kasih, Kak. Nah, jadi kalau kapannya setiap saat ya, Kak. Gitu ya, setiap saat itu. Biasanya sih Kakak paling sering itu ya kalau misalnya wah, tergoda gitu ya. Terus ada yang bilang, jangan, itu dosa. Nah, itu suara Roh Kudus, ya. Gitu. Oke, terima kasih Enola untuk pertanyaannya. Terima kasih Kak Hizky untuk sudah menjawab. Dari adik-adik yang lain, ada yang ingin bertanya? Wah, ini Kimberly. Yes, silakan Kim. Silakan. Mana nih Kiminya? Hai Kim. Nggak bisa unmute. Nggak bisa unmute. Kenapa ya? Oh, diketik. Kok jadi diketok? Pintu dong. Iya, pintunya gitu. Oke, nggak apa-apa Kim kalau mau chat. Oh. Oke. Sambil Kim ngetik. Nah, ada Lidang tadi. Lidang bisa buka? Ya Kak, aku mau nanya. Kalau misalnya di saat-saat yang susah, kita bisa dapat sukacitanya, kita bisa mengekspresikan sukacita kita gimana Kak? Kan seharusnya kan kita bersedih gitu. Oke, iya. Wah, luar biasa nih ya Kak pertanyaannya ya. Gitu ya. Kalau kita lagi kecewa gitu ya, bagaimana mengekspresikan sukacitanya, kan harusnya kita sedih. Nah, ini ya bukan berarti kalau kita mau terus bersukacita, kita ketawa terus. Nah, tadi Kakak udah sempet ya. Jangan sampai misalnya lagi kedukaan karena kita bersukacita ya, terus kita ketawa sendiri gitu ya. Orang-orang lagi bersedih gitu ya. Atau misalnya kita, jangan kedukaan deh, misal kita luka gitu ya. Nangis tapi aku bersukacita gitu ya. Ya, itu bahaya gitu ya, enggak begitu juga. Tapi tadi ya salah satu tanda bersukacita kan kita punya semangat berkarya. Artinya apa? Kalau kita sedih bukan berarti akhirnya apa membuat kita misalnya ya, aku lagi bad mood nih. Wah, sekarang itu ya, lagi bad mood. Jadi aku malas ngapa-ngapain. Terus bilang ke guru, "Bapak, Bu Guru, saya nggak mau ngerjain PR. Kenapa? Lagi bad mood." Wah, itu tanda kalau kita lagi apa? Kita nggak bersukacita di situ gitu. Tapi kalau kita bersukacita, artinya apa? Kita tetap bisa semangat untuk berkarya gitu. Walaupun lagi bad mood, kita tetap kerjain tanggung jawab kita gitu ya. Bukan berarti jadinya nggak boleh nangis, nggak boleh sedih gitu ya. Itu mah apa namanya? Itu mah ekspresinya manusia ya. Lidangnya itu manusiawi. Gitu Lidang. Oh, oke Kak, makasih. Ya, nah ini ya apa namanya dari Kimi arti dan makna dari Pentakosta gitu ya. Nah, penta itu ya, Pentakosta gitu. Ini gampang banget. Penta itu 50. Jadi artinya apa? 50 gitu ya. Pentakosta itu 50. Artinya apa sih? Pentakosta itu artinya hari ke-50. Gitu ya. Pentakosta itu hari ke-50 gitu ya. Penta 5, kosta 50 gitu ya. Pentakosta 50. 50 apa sih? 50 hari setelah Paskah. Gitu ya. Kalau kita hitung, kita ngerayain Paskah tanggal 17 April, coba adik-adik hitung 50 harinya kapan? Itu tanggal 5 Juni. Gitu ya. Jadi artinya adalah hari ke-50 dan maknanya apa gitu ya? Maknanya adalah tadi gereja merayakan pernyataan turunnya Roh Kudus gitu ya. Bagaimana kita
dipenuhi oleh Roh Kudus. Roh Kudus hadir dalam hidup kita, hadir di dalam hidup kita. Itu maknanya. Jadi kalau waktu di Paskah kita punya maknanya Yesus bangkit dari kubur. Nah kalau di Pentakosta bukan sekadar bangkit, tapi juga dia tinggal di dalam hati kita, tinggal di dalam hidup kita, gitu ya. Hari ke-50 gitu. Nah, ada lagunya adik-adik kalau Pentakosta, nanti kalau di gereja minggu depan ada inilah hari ke-50 hari Pentakosta. Nah, lagunya kayak gitu. Kalau orang-orang Yahudi biasanya di hari ke-50 juga bawa hasil panen. Gitu ya. Makanya tadi kita kalau di gereja kita bawa yang namanya persembahan syukur tahunan. Nah, ini amplopnya gitu ya, teman-teman. Kita bawa, kita serahkan. Sebagai bentuk apa? Bentuk kita mensyukuri kasih Tuhan setiap hari di sepanjang tahun. Itu, Kimi. Nah. Oke, Kamaria ada lagi? Oke, ada yang mau tanya lagi? Queen. Nah, Queen. Wah. Gambaran Roh Kudus itu apa ya, Kak? Wah, gambaran Roh Kudus itu apa itu ya? Ya, kalau di dalam Alkitab sendiri yang tadi kita ini ya kita bahas tandanya kalau secara fisik ya itu tadi yang diceritakan di Kisah Para Rasul itu ada apa namanya? Ada angin ya tadi ya. Ada angin, ada lidah-lidah api gitu ya. Itu tanda yang diceritakan oleh Kisah Para Rasul 2. Tapi di balik itu kan tadi kita membahas bareng ya bahwa tandanya itu sebenarnya apa? Ada kekuatan, gitu ya. Ada semangat yang berkobar, gitu ya. Nah itu kemudian ketika kita ngelihat nih sehari-hari kan kita bukan berarti wah kita nyari angin ribut, tornado itu bahaya dong, gitu ya. Atau nyari lidah api di atas kepala kita, oh nggak ada, gitu. Tetapi tanda kehadiran Roh Kudus sekarang dalam hati kita adalah kita punya semangat, kita punya, itu ya tadi punya semangat yang berkobar, punya sukacita, lalu juga punya nurani yang tadi gitu ya, yang ketika kita mau lakuin salah, kita masih nimbang-nimbang tuh, aduh ini iya atau enggak, itu juga tanda kehadiran Roh Kudus. Itu Queen. Makasih, Kak. Ya. Oke. Ada lagi nih, Karen. Wah, silakan Karen. Apa tanda-tanda dari kehadiran Roh Kudus? Iya. Nah, yang tadi sama ya. Sama Queen ya jawabannya ya. Pertanyaannya sama ya Karen ya. Tadi ya kalau di dalam Alkitab diceritain ada angin, ada api, itu mau nandain apa? Ada kekuatan, ada semangat. Ya, itu ya Karen. Iya, Kak. Oke. Nah. Dari adik-adik masih ada yang ingin bertanya ke Kak Kiki? Ada yang ingin ditanyakan? Kasih? Reisa? Stefanus? Lili mau tanya. Ayo, Li. Silakan, Li. Kenapa hari pencurahan Roh Kudus disebutnya Pentakosta? Kenapa pencurahan Roh Kudus disebutnya Pentakosta itu ya? Nah, karena peristiwa pencurahan Roh Kudus itu ada di hari Pentakosta. Ada di hari ke-50 setelah kebangkitan Yesus. Karena itu hari pencurahan Roh Kudus disebut sebagai hari Pentakosta. Itu Li jawabannya. Oke, makasih. Iya. Oke, satu pertanyaan terakhir. Siapa nih yang mau tanya? 20 poin terakhir berarti ya? Yes, 20 poin terakhir Kak Kiki. Ayo, siapa yang mau tanya ke Kak Kiki? Satu pertanyaan terakhir. Apa Enola? Enola lagi gini, mau nanya Enola? Oh, enggak. Ayo. Timothy mau tanya, Tim? Timothy? Iya. Kenapa, Tim? Aku nggak tahu mau nanya apa. Oke, nggak apa-apa. Leisan mau tanya, San? Kasih. Wah. Oke, Ya, silakan kasih. Kan di ayat akhirnya itu kan orang lain menyindir
mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Kenapa padahal mereka yang sedang sukacita berkhotbah gitu, tapi kenapa malah orang lainnya itu sebutnya kayak gitu? Oke, wah pertanyaan menarik nih ya. Ya, jadi pada saat itu gitu ya, kan orang-orang lagi berkumpul ya di Yerusalem tadi yang dari berbagai bangsa gitu ya. Berarti pakai bahasa Galilea. Tiba-tiba bisa orang apa yang dikatakan oleh para murid gitu ya. Oleh karena itu mereka berkata, mereka lagi mabok kali gitu ya. Mereka nggak nyangka bahwa para murid bisa berkobar-kobar semangatnya gitu ya. Nggak menyangka bahwa para murid bisa berkhotbah gitu. Karena anggapannya saat itu Galilea itu apa? Orangnya bodoh-bodoh, orangnya miskin. Itu anggapan orang Galilea. Dan ketika para murid berani untuk berkhotbah, mereka nyangka, itu mereka lagi mabok kali, kebanyakan minum anggur. Nah, habis itu orang-orang yang tadinya seperti itu kan kemudian di ayat berikutnya ngedengerin tuh khotbahnya Petrus. Dan disitulah yang membuat orang itu bertobat. Dan akhirnya kasih bisa lanjutin ya tuh perikopnya di Kisah Para Rasul 2 sampai ayat 40, ayat 46 kalau nggak salah di Kisah Para Rasul 2 itu bagaimana kemudian gitu. Kayaknya cerita minggu depan kali ya Kak Maya, Kak Maria, kakak guru sekolah minggu ya. Nah, itu kasih. Oke, thank you. Oke, thank you. Ini Masuk Kak. Suara kamarnya kedengeran ya? Oke. Nah, Kak Maria mau share untuk sejauh ini adik-adik udah bisa lihat ya, untuk huruf-huruf yang udah didapetin per anak. Dan dari huruf-huruf ini, adik-adik coba terka deh, kata apa sih yang sebenarnya mau disusun dari huruf-huruf ini? Semuanya udah lihat, ada beberapa anak udah dapat S, U, K, dan C. Kasih. Sebentar, Timothy. Semuanya diam dulu. Yang bisa jawab nanti boleh sebutin namanya. Yang tercepat nanti Kamaya, Kalita, Tante Liza boleh ikut lihat siapa nih yang nyebutin namanya paling cepat. Dan boleh sebutin jawabannya, kata apa sih dari huruf-huruf tadi yang harusnya adik-adik boleh lengkapin. Semuanya siap? Kak. Siap ya. 1, 2, 3. Sebutin. Kok kamarnya nggak dengar nama siapa-siapa ya? Siapa nih Kamaya? Timothy. Barang semua. Semua kecepatannya persekian detik ya, nyebutin namanya. Sekali lagi ya. Semuanya diam dulu. Kamarnya itu 1 sampai 3. Nanti yang Kak Kiki sebutin namanya itu yang boleh sebutin. Yang Kak Kiki sebutin namanya nanti boleh langsung jawab. Berat banget tugas Kak Kiki. Maria, kayak paduan suara jadinya. Apa jawabnya bareng-bareng aja, Kak? Nah, jawabnya bareng-bareng boleh dah. Pokoknya bareng-bareng. Kak, bareng-bareng. Oke, kalau gitu boleh jawab bersama-sama. Kata apa sih yang hari ini adik-adik harus pecahkan dari poin-poin yang mau didapetin? Semuanya boleh sebutin ya. 1, 2, 3. Sukacita. Di sini Cici yang duluan tuh. Bapak kami dalam Gigi yang ngucapin. Tapi kamarnya minta semuanya ucapin bareng-bareng dong. 1, 2, 3. Sukacita. Sukacita. Betul.
Dan kata yang harus dilengkapi di hari ini dari huruf-huruf yang didapat itu sebenarnya adalah kata sukacita, karena semuanya merasakan sukacita dan penuh sukacita. Jadi poinnya adalah sukacita yang ada di hati kita. Jadi nggak ada poin untuk kata itu, tapi untuk poin-poin yang tadi didapetin dari masing-masing permainan di setiap kelasnya, nanti Kak Maria akan umumin di grup ASM ya. Jadi nanti adik-adik boleh standby untuk cek siapa sih pemenang yang ada di hari ini. Tapi sebelumnya Kak Lita mau umumin nih untuk untuk akumulasi poin Mira ya. Silakan Kak Lita. Oke adik-adik, selamat siang semuanya. Wah adik-adik kita senang sekali ya hari ini kita bisa bersama-sama sama kakak-kakak dari kelas 7 dan ada Kak Hizkia juga. Adik-adik kita mau ngumumin nilai akumulasi dari poin-poin beberapa bulan yang lalu untuk kelas 4, 5, dan 6. Tapi yang belum dapat hadiah jangan sedih. Ya, lain kali lebih cepat lagi, lebih bisa jawab pertanyaannya dengan cepat. Oke adik-adik kita ngumumin ya. Dari kelas 6 itu ada namanya Audrey. Audrey dengan poin 1.200. Buset, 1.000. Ya, untuk dari kelas 5 itu ada yang namanya Kasih. Kasih poinnya adalah 1.500. Lebih banyak daripada Audrey. Untuk yang kelas 4 ada Enola. Enola itu dapatnya adalah 1.300. Selamat ya untuk adik-adik semua, nanti di bulan depan, bulan-bulan berikutnya lebih aktif lagi, lebih semangat lagi adik-adik. Terima kasih semuanya. Selamat. Oke, selamat. Di kelas 4 ada Enola, di kelas 5 Kasih, di kelas 6 Audrey ya Kak Kalita ya? Ya, betul sekali. Oke, sip. Nah adik-adik, sesuai dengan tema kita di hari ini, kita mau angkat satu pujian bersama-sama dengan penuh sukacita. Judul lagunya adalah sesuai dengan tema kita, Oh Sukacitaku. Oh sukacitaku. Oh sukacitaku, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, sejak ku jumpa Yesusku. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berserah, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Dia sumber kehidupanku. Pom 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 pom. Oke, nah adik-adik untuk ibadah kita di siang hari ini sampai di sini. Tapi sebelumnya kita mau foto, nanti juga akan dilanjutkan untuk doa penutup dari Kak Hizkia. Sebelumnya dari kakak-kakak ada pengumuman? Jadi boleh dilihat nanti di grup ASM yang 4, 5, 6 dan kelas besar. Kita sudah mengumumkan, sudah ada yang berdoa buka adalah Gracian. Di MC di bulan depan di Minggu tanggal 5 Juni. Oke, terima kasih Kak Maria. Oke, nah adik-adik jangan lupa untuk persambahannya
boleh disiapkan, kemudian nanti adik-adik boleh titipkan ke papa mama untuk bisa diberikan ke gereja melalui bisa datang langsung pada saat ibadah onsite atau mengirimkan melalui rekening. Jangan lupa ya untuk persembahannya disiapkan dengan baik. Nah, sebelum kita doa tutup, kita mau foto bersama nih, semuanya boleh on cam. Kak Maria akan foto nih. Ayo semuanya boleh on cam. Kalau mau yang pakai filter, boleh dipakai dulu filternya. Yuk. Lidang Karen dibuka dulu. Karen Queen masih off cam. Ayo, semuanya boleh on cam. Kak Maria akan mulai dari halaman pertama dulu. Tapi Karen masih belum on cam loh. Kak Maria belum lihat Karen sama Jessica nih. Jess, on cam dong. Oh, sip. Jessica udah on cam. Kak Maria akan mulai dari lembar pertama. Semuanya boleh senyum. Semuanya standby senyum. Jangan ada yang gerak-gerak dulu ya. Kita mulai. 1, 2, 3. Tunggu. Jangan ada yang keluar, jangan ada yang bergerak. Kita masuk ke halaman kedua. 1, 2, 3. Oke, silakan kita. Sebentar. Kak Maria cek dulu. Sekali lagi ya, semuanya. Kak Maria akan foto dari halaman pertama. 1, 2, 3. Tunggu. Kak Maria akan masuk ke halaman kedua. Sip. Oke, kita akan berdoa. Semuanya boleh bersikap, boleh sikap doa. Kak Maria persilakan ke Kak Kiki. Silakan Kak Kiki. Belum doa, kakak mau tanya lagi. Sukacitamu apa? Sukacita Tuhan di dalam hatiku. 3 tandanya apa aja? semangat bersyukur Bersekutu dan Jadi, teman-teman, mari kita berdoa. Kita mohon supaya Tuhan memimpin kita, supaya Tuhan selalu mendatangkan sukacita dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan sepanjang Minggu Gembira pada hari ini. Terima kasih untuk firman Tuhan yang telah mengingatkan kami bahwa kehadiran Roh Kudus di hari Pentakosta membuat kami percaya bahwa Tuhan tinggal dalam hati kami. Itulah yang membuat kami bisa bersukacita. Oleh karena itu ya Tuhan, kiranya kami terus memiliki semangat untuk berkarya, semangat untuk bersekutu, semangat untuk bersyukur. Tuhan yang menyertai setiap kami, supaya setiap harinya kami bisa bersukacita. Apapun kondisi kami, apapun tugas-tugas, tanggung jawab yang sedang kami kerjakan, kiranya semangat dari Roh Kudus selalu membuat kami bersukacita. Tuhan menyertai kesehatan kami semua. Tuhan menyertai setiap kami yang mau penilaian akhir semester. Tuhan juga menyertai teman-teman kelas 6 yang juga sedang memasuki pendaftaran untuk SMP. Kiranya semuanya Tuhan yang berkati. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan berpisah dari ruang Zoom ini. Kiranya kasih dan penyertaan-Mu selalu beserta kami. Tuhan juga berkati kakak-kakak sekolah mereka. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan saat ini teman-teman, mari kita bersama-sama menyambut berkat penyertaan Tuhan. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada
dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Sukacitamu apa? Tuhan di hatiku. Oke. Baik, terima kasih. Tuhan berkati Oke, semua. terima kasih adik-adik semua. Adik-adik. Terima kasih. Sampai hari Minggu depan. Jangan lupa Sampai Stefanu. Terima kasih Kak Kiki. Selamat hari Minggu. Terima kasih Kak Kiki. Terima Terima kasih Kak Maria. Terima kasih Kak Maya. Terima kasih Bu Lisa. Terima kasih semuanya. Bye-bye Aleta. Maria, Terima kasih Priscila. Terima kasih Thank you, Novi. Thank you. Pak Budi. Kak, selamat hari Minggu. Hai Om Budi. Oh, itu dulu.